Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang agung, kudus, dan mulia, kami bersyukur untuk berkat kemurahan-Mu. Tuhan sudah menyertai kami dari malam hingga pagi hari ini. Terima kasih untuk nafas hidup, kekuatan, dan berkat kebaikan-Mu. Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Jamah hati kami Tuhan, agar terbuka dan mengerti akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Injil Yohanes pasal 16 ayat 33. Tertulis demikian. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Saudara yang dikasihi Tuhan, anak kami yang masih berumur 8 tahun biasanya merasa kesulitan untuk mengangkat teko air yang penuh ketika ia ingin menuangkannya ke gelas minuman. Dalam kondisi itu ia akan memanggil papa atau mamanya, yaitu saya atau istri saya, untuk meminta tolong mengangkat teko itu dan mengisi gelasnya dengan air. Ia tahu bahwa kami lebih kuat, jadi ia memanggil. Di situasi sulit yang ia hadapi, ia mengerti bahwa ia dapat tetap tenang dan mampu mengatasi masalahnya karena ia dapat mengandalkan orang tuanya yang lebih besar dan lebih kuat dari dirinya. Dalam hidup ini, saudara, seringkali ada saat-saat di mana kita merasa keadaan begitu sulit, tidak peduli seberapa besar atau kecil masalah yang kita hadapi. Kita merasa bahwa kita tidak mampu untuk mengatasinya. Dalam situasi yang seperti itu, kita perlu menyadari bahwa ada Tuhan yang maha besar, yang selalu siap untuk menolong kita, melewati setiap masalah dan persoalan, dan memampukan kita untuk melewatinya dalam kemenangan. Dalam Yohanes 16 ayat 33 ini, Tuhan Yesus berkata, "Dalam dunia ini kamu akan menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia." Tuhan tahu bahwa hidup di dunia ini mengandung tantangan berat bagi kita. Dan tantangan terberatnya adalah penganiayaan atas iman kita. Namun Tuhan memberikan ketenangan melalui pernyataan firman-Nya bahwa Dia telah mengalahkan dunia. Dengan demikian kita dapat berjalan, melangkah dengan penuh keyakinan dan percaya bahwa kita tidak perlu takut menghadapi masalah atau kesulitan apapun, karena kita memiliki Tuhan yang sanggup untuk menolong kita. Beberapa pesan utama dari apa yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus melalui ayat ini adalah: yang pertama, Tuhan Yesus lebih besar dari segala masalah kita. Tidak ada masalah atau kesulitan yang terlalu besar yang tidak dapat diatasi oleh Tuhan. Ketika kita menghadapi persoalan, kita perlu mengalihkan perhatian kita dari masalah itu dan memandang kepada Tuhan, mengimani janji dan kuasa-Nya, percaya bahwa Tuhan sanggup untuk melakukan segalanya. Dia adalah pencipta semesta alam yang memegang kendali atas seluruh jagat raya ini. Tidak ada yang terlalu sulit atau terlalu rumit baginya. Dalam Mazmur 93 ayat yang keempat tertulis, "Daripada suara air yang besar, daripada pecahan ombak laut yang hebat, lebih hebat Tuhan di tempat tinggi." Ombak laut yang hebat dan air yang besar di sini berbicara tentang segala sesuatu yang nampaknya mengancam keselamatan kita. Dan ini bisa berbicara tentang masalah dan persoalan kita yang kelihatannya hebat, tapi Tuhan sesungguhnya lebih hebat dan lebih besar dari semuanya itu. Yang kedua, Tuhan Yesus sudah menang atas dunia ini.
Dalam keadaannya sebagai manusia, Tuhan tidak manja. Dia tidak membiarkan dirinya menjadi pribadi yang mendapatkan kemudahan, tapi ia mengambil posisi yang paling sulit sebagai manusia. Ia lahir di sebuah kandang, harus mengungsi ke Mesir karena terancam dibunuh oleh Raja Herodes. Pelayanannya penuh tantangan dan penolakan, dan misi penebusannya di atas salib menjadi puncak dari pelayanannya di bumi yang penuh dengan tantangan yang hebat. Dan lebih daripada itu, ia mengalami maut, yaitu kematian yang menjadi ketakutan terbesar manusia. Tapi ia bangkit dan ia menang atas maut. Semua masalah sudah ia hadapi dan ia menang. Kekurangan, kelaparan, kemiskinan, kesukaran, penolakan, penganiayaan, dan bahkan kematian. Semuanya itu sudah ia hadapi dan ia atasi semuanya dengan kemenangan dan kemuliaan. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan biarkan masalah dan kesulitan menghancurkan kita. Alihkan perhatian kita kepada Tuhan dan percayalah bahwa Dia akan menolong kita melewati setiap persoalan yang kita hadapi, dan Tuhan membawa kita kepada kemenangannya. Sadari selalu bahwa Tuhan ada bersama kita dan kita tidak pernah sendirian. Tuhan selalu lebih besar dari segala masalah dan kesulitan yang kita hadapi, dan Tuhan sanggup memberikan pertolongan yang ajaib buat saudara dan saya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur Tuhan Yesus oleh karena firman-Mu yang memberikan kami sukacita, kekuatan, peneguhan. Kami kembali bersemangat di dalam Tuhan, karena Tuhan lebih besar dari segala masalah kami. Engkau lebih besar dari segala persoalan kami. Engkau jauh lebih besar daripada segala penyakit kami. Segala pergumulan kami sanggup Tuhan atasi dengan kuasa-Mu yang ajaib. Dan kami pasti dimampukan Tuhan untuk kami mengalami kemenangan demi kemenangan. Melewati setiap persoalan, selalu ada jaminan pertolongan Tuhan. Sebab Engkau adalah Bapa kami yang baik, Bapa yang selalu mengasihi dan peduli kepada kami. Terima kasih Tuhan, berkatilah kami di sepanjang hari ini dalam segala aktivitas kami. Pimpin kami dan berikan kami hikmat-Mu untuk kami mengerti tindakan dan keputusan yang terbaik yang perlu kami lakukan. Terima kasih Tuhan, kami bawa kepadamu setiap permohonan doa dan pergumulan kami masing-masing secara pribadi, agar Tuhan melawat setiap kami dan menyatakan kuasa pertolongan-Mu bagi kami. Kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya Tuhan memimpin kami masuk dalam penggenapan rencana-Mu yang baik, indah, dan sempurna. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.